Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Tri Atika dengan NIM 2403111759. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas C angkatan 24. Pada video kali ini saya akan membahas tugas pemahaman bab 1 pada mata kuliah metodologi penelitian. Ada 5 pertanyaan yang akan saya bahas. Yang pertama itu mengenai pentingnya motivasi dalam penelitian jangka panjang. Yang kedua perbedaan basic research dan applied research, dan yang ketiga alasan correlational research belum cukup untuk menentukan hubungan sebab akibat. Lalu ada perbedaan research method dan research methodology, dan yang terakhir itu adalah 3 ciri dari penelitian yang baik. Di sini saya akan mencoba menjelaskan setiap pertanyaan dengan bahasa yang sederhana dan dengan beberapa contoh supaya pembahasannya lebih mudah dipahami. Baik, kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Yang pertama, mengapa motivasi itu penting dalam penelitian jangka panjang? Kalau kita membicarakan penelitian jangka panjang, menurut saya motivasi itu merupakan salah satu hal yang cukup penting. Alasannya karena penelitian itu tidak selalu bisa selesai dalam waktu yang singkat. Ada banyak proses yang harus dilakukan oleh seorang peneliti. Misalnya mulai dari menentukan topik, mencari permasalahan, mencari referensi, menentukan metode, mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data, sampai akhirnya membuat kesimpulan. Nah, proses tersebut bisa memakan waktu yang cukup lama. Selama proses itu, tentu kita tidak bisa selalu berjalan dengan lancar. Bisa saja kita mengalami kesulitan ketika mencari data, mencari referensi, hasil penelitian itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, bahkan mendapatkan banyak revisi lah. Kalau sudah seperti itu, kita tuh bisa merasa lelah, kehilangan semangat. Jadi karena itulah motivasi itu dibutuhkan agar seorang peneliti itu tetap memiliki alasan dan semangat untuk menyelesaikan penelitiannya. Nah, motivasi ini juga berhubungan dengan konsistensi. Jadi bukan hanya semangat ketika baru memulai penelitian, tetapi bagaimana kita tetap mau mengerjakannya sampai selesai. Contohnya saya sebagai mahasiswa, misalnya nih saya sedang mengerjakan penelitian untuk tugas akhir. Tapi di awal memang saya sangat semangat nih dengan topik yang saya pilih. Tapi setelah mulai mengerjakan, saya tuh ternyata mencari datanya itu cukup sulit. Kemudian ada revisi dari dosen dan penelitiannya itu harus diperbaiki beberapa kali. Nah, kalau kita tidak memiliki motivasi yang cukup, mungkin saya akan merasa mau nyerah aja deh, atau mau nanti aja deh ngerjainnya gitu. Nah, sebaliknya kalau saya memiliki tujuan yang jelas, mau menyelesaikan penelitian ini dengan tepat waktu, mendapatkan hasil yang baik, jadi saya tuh lebih terdorong untuk menghadapi masalah dan berusaha mencari solusinya. Jadi menurut saya, motivasi dalam penelitian jangka panjang ini berfungsi untuk menjaga semangat, fokus, dan konsistensi seorang peneliti. Dengan adanya motivasi, ketika menghadapi hambatan, kita tidak langsung berhenti di tempat, tapi mencoba mencari solusi lah agar penelitian itu tetap bisa dilanjutkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi penting dalam penelitian jangka panjang karena membantu peneliti itu tetap fokus, konsisten, dan mampu menghadapi berbagai hambatan sampai penelitian itu selesai. Nah, yang kedua, pertanyaannya itu apa perbedaan basic research dan applied research? Nah, secara sederhana, basic research ini atau penelitian dasar merupakan penelitian bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu konsep atau fenomena. Jadi penelitian dasar itu lebih berfokus pada bagaimana kita bisa memahami suatu secara mendalam. Sedangkan applied research itu penelitian tahap terapan. Penelitian terapan lebih berfokus pada bagaimana pengetahuan tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang nyata atau praktis. Kalau disederhanakan, basic research itu lebih banyak membahas seperti gini. Mengapa sesuatu terjadi atau bagaimana suatu fenomena itu dapat terjadi. Nah, sedangkan applied research itu lebih ke mengarah pada bagaimana pengetahuan tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Contohnya seperti ini nih. Misalnya ada penelitian yang ingin mengetahui bagaimana manusia mengingat suatu informasi dan bagaimana proses memori ini bekerja.
Penelitian tersebut dilakukan untuk memahami proses yang terjadi dalam memori manusia. Jadi fokus utamanya itu adalah mendapatkan pengetahuan baru bagaimana manusia itu mengingat informasi. Nah, penelitian seperti itu bisa dikategorikan sebagai basic research. Nah, kemudian pengetahuan tersebut itu bisa aja digunakan untuk membuat metode pembelajaran yang membantu mahasiswa mengingat materi dengan lebih efektif. Nah, contoh lainnya itu yang bisa kita ambil, misalnya dari bidang sistem informasi. Nah, misalnya nih saya melakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi perilaku pengguna ketika menggunakan sebuah sistem informasi. Jika tujuan utamanya itu memahami fenomena dan mendapatkan pengetahuan mengenai perilaku pengguna, maka penelitian tersebut itu bisa termasuk basic research. Tapi jika hasil penelitian tersebut kemudian digunakan untuk memperbaiki desain aplikasi agar lebih mudah digunakan oleh pengguna, maka penelitian tersebut itu mengarah ke applied research. Walaupun berbeda, bukan berarti salah satunya itu lebih penting daripada yang lainnya. Jadi kesimpulannya, basic research ini berfokus pada pengembangan pengetahuan dan pemahaman, sedangkan applied research itu berfokus pada penerapan pengetahuan dan menyelesaikan masalah praktis. Nah, pertanyaan yang ketiga, mengapa correlational research tidak cukup untuk menyimpulkan kausalitas? Jadi, sebelum kita menjawab, kita tuh perlu tahu, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu Korelasi itu adalah hubungan atau keterkaitan antara dua variabel. Artinya, ketika satu variabel mengalami perubahan, variabel lainnya tentu menunjukkan perubahan yang tertentu gitu. Tetapi yang perlu kita ingat itu juga, adanya korelasi itu tidak selalu berarti adanya hubungan sebab akibat. Contohnya seperti ini. Misalnya kita menemukan nih bahwa semakin lama seseorang menggunakan media sosial, semakin sedikit waktu yang dia gunakan untuk belajar. Dari hasil penelitian tersebut itu mungkin kita menemukan adanya hubungan antara pengguna media sosial dengan waktu belajar, tetapi kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa pengguna media sosial itu menyebabkan waktu belajar menjadi lebih sedikit gitu. Kenapa? Karena bisa aja ada faktor lain yang memengaruhi kedua variabel itu. Misalnya, mahasiswa memiliki banyak tugas lah, karena banyak tugas itu mahasiswa itu jadi stres dan akhirnya menggunakan media sosial sebagai hiburan. Nah, pada yang sama pula banyak tugas menyebabkan waktu belajar mahasiswa itu menjadi berubah gitu. Jadi bukan berarti penggunaan media sosial secara langsung menyebabkan berkurangnya waktu belajar gitu. Nah, contoh lainnya nih, misal yang lebih sederhana adalah hubungan antara penjual es krim dan jumlah orang yang berenang. Misal berdasarkan data, ketika penjualan es krim meningkat, jumlah orang yang berenang itu juga meningkat. Apakah berarti orang yang membeli es krim itu kemudian pergi berenang gitu? Belum tentu kan? Nah, bisa aja ada faktor yang ketiga, yaitu cuaca yang panas. Ketika cuaca yang panas, orang itu lebih tertarik membeli es krim daripada saat yang sama itu juga dia berenang gitu. Jadi sebenarnya terdapat beberapa faktor lain yang memengaruhi kedua variabel tersebut. Nah, ini dia alasan yang mengapa correlation does not imply causation atau korelasi tidak otomatis menunjukkan hubungan sebab akibat. Correlational research ini memang berguna untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua variabel. Tetapi untuk membuktikan bahwa satu variabel itu benar-benar menyebabkan perubahan pada variabel lain, diperlukan penelitian dengan desain yang lebih tepat untuk menguji kausalitasnya. Misal penelitian eksperimen. Nah, jadi kesimpulannya, correlational research tidak cukup untuk menyimpulkan kausalitas. Karena hubungan antara dua variabel dapat dipengaruhi oleh faktor lain dan belum tentu menunjukkan hubungan sebab akibat secara langsung. Yang keempat, apa perbedaan research method dan research methodology? Selanjutnya ini dua istilah ini memang terdengar mirip sehingga cukup mudah untuk tertukar.
Nah, tapi sebenarnya keduanya ini memiliki makna yang berbeda. Research methods ini atau metode penelitian adalah teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian, mengumpulkan data atau menganalisis data. Contohnya seperti wawancara, observasi, kuesioner, eksperimen, studi dokumentasi, dan analisis statistik gitu. Jadi research methods ini lebih menjawab pertanyaan kayak bagaimana cara saya melakukan penelitian ini dan mendapatkan data. Sedangkan research methodology ini memiliki cakupan yang lebih luas dari itu. Metodologi ini tidak hanya membahas metode apa yang digunakan, tetapi juga membahas alasan dan dasar pemikiran di balik pemilihan metode tersebut. Jadi metodologi ini lebih menjawab pertanyaan mengapa metode tersebut dipilih dan bagaimana metode tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, supaya lebih mudah dipahami, kita ambil contoh penelitian tentang kepuasan mahasiswa terhadap layanan kampus. Untuk research methods ini, saya bisa menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data dari mahasiswa. Kemudian data tersebut kita analisis menggunakan metode statistik tertentu. Nah, itu merupakan bagian dari methods karena membahas teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Sedangkan research metodologi akan membahas yang jauh lebih luas. Misalnya, mengapa saya memilih pendekatan kuantitatif? Mengapa kuesioner dianggap sesuai untuk penelitian tersebut? Bagaimana menentukan populasi dan sampel? Bagaimana juga data akan dianalisis gitu. Jadi, cara mudah untuk membedakannya itu, kalau research method adalah cara atau teknik yang digunakan dalam penelitian, sedangkan metodologi itu adalah pendekatan dan alasan yang mendasari pemilihan serta penggunaan metode tertentu. Kalau saya sederhanakan lagi, metode itu seperti alat yang kita gunakan, sedangkan metodologi itu lebih menjelaskan mengapa alat tersebut dipilih dan bagaimana penggunaannya sesuai dengan penelitian kita gitu. Nah, kalau pertanyaan yang kelima itu sebutkan 3 ciri penelitian yang baik. Nah, ada banyak karakteristik yang bisa digunakan untuk melihatkan apakah sebuah penelitian itu dapat dikatakan baik atau tidak. Namun 3 ciri yang akan saya bahas itu adalah yang pertama, sistematis, yang kedua objektif, yang ketiga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sistematis itu artinya penelitian dilakukan secara terstruktur dan mengikuti tahapan yang jelas. Penelitian itu tidak dilakukan secara asal-asalan. Misalnya, sebelum mengumpulkan data, peneliti itu harus menentukan terlebih dahulu masalah penelitian, tujuan penelitian, metode yang digunakan, siapa yang menjadi sumber data, dan bagaimana data tersebut akan dianalisis. Jadi, setiap tahap memiliki hubungan dengan tahap lainnya gitu. Contoh, jika saya mau meneliti kepuasan mahasiswa terhadap layanan kampus, saya harus menentukan terlebih dahulu masalah yang ingin diteliti. Baru kita menentukan responden, membuat instrumen penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data. Nah, itu yang dimasukkan dengan sistematis. Nah, yang kedua, objektif. Objektif berarti penelitian itu harus didasarkan pada fakta dan data, bukan hanya berdasarkan pendapat atau keinginan si peneliti. Misalnya, sejak awal saya memiliki dugaan bahwa mahasiswa puas terhadap wifi kampus, tetapi setelah saya melakukan penelitian, sebagian besar responden justru tidak merasa puas, nah gitu. Jadi, sebagai peneliti, saya harus tetap menyampaikan hasil sesuai dengan data yang saya dapatkan, gitu. Si peneliti ini tidak boleh mengubah hasil penelitian hanya karena hasilnya tidak sesuai dengan dugaan awal. Karena objektif itu berarti peneliti itu harus didasarkan fakta dan data itu tadi. Makanya bagaimanapun hasilnya tetap harus disampaikan. Jadi penelitian yang baik itu harus berusaha menjaga objektivitas. Nah, yang terakhir, yang ketiga, itu adalah dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, proses penelitian dan hasil yang diperoleh memiliki dasar yang jelas. Penelitian harus menjelaskan dari mana data diperoleh, bagaimana data itu dikumpulkan, metode apa yang digunakan, dan bagaimana kesimpulan itu dihasilkan. Misal, saya menggunakan kuesioner dalam penelitian saya.
Saya harus bisa menjelaskan siapa respondennya, bagaimana kuesioner diberikan, berapa jumlah responden, dan bagaimana data tersebut itu dianalisis. Dengan begitu, hasil penelitian bukan hanya berupa pendapat pribadi, tetapi memiliki proses dan bukti yang jelas. Nah, jadi dari 3 penelitian yang baik dapat saya simpulkan bahwa sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu 3 karakteristik penelitian yang baik. Mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk tugas pemahaman bab 1 pada mata kuliah metodologi penelitian. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Sekian dari saya, sampai jumpa dan terima kasih.